Ya pemirsa, ke informasi pertama, Sekjen Partai Demokrasi Indonesia PDIP Hasto Kristianto dituntut 7 tahun penjara. Hasto dinilai jaksa penuntut umum terbukti melakukan tindak pidana suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Jaksa KPK Wawan Yunarwanto membacakan amar tuntutan perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta. Kepada terdakwa Hasto Kristianto, jaksa menjatuhkan pidana penjara 7 tahun dan pidana denda Rp600 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Sejumlah keadaan memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi serta tidak mengakui perbuatannya. Terdakwa juga menghalangi penyidik KPK menangkap Harun Masiku yang buron sejak tahun 2020 lalu. Terdakwa Hasto juga terbukti menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan dengan nominal uang $57.350 Singapura setara dengan Rp600 juta. Sebagai kader PDIP, Wahyu mengurus penetapan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019 hingga 2024 Hasan Masiku. Dari kami cukup, Yang Mulia. Cukup ya, Mbak ya, Sidang pembacaan tuntutan terdakwa Hasto Kristianto di Pengadilan Tipikor juga dihadiri sejumlah tokoh. Salah satunya adalah mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Terlihat Ganjar Pranowo datang dan menyaksikan jalannya persidangan dalam sidang pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Selain Ganjar, ada juga Dwi Ria Latifa, Ferdinand Huta Heian, dan mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oek Roseno. Tuntutan jaksa, terdakwa Hasto Kristianto mengaku sudah dapat memperkirakan tuntutan hukuman penjara 7 tahun terhadap dirinya. Hasto akan memberikan nota pembelaan atau pledoi yang akan diajukan 10 Juli mendatang. Kita sudah mendengarkan bahwa saya dituntut 7 tahun dan apa yang terjadi ini sudah saya perkirakan sejak awal. Ketika saya memilih suatu sikap politik untuk memperjuangkan nilai-nilai dan demokrasi, memperjuangkan hak kedaulatan rakyat, memperjuangkan pemilu yang jujur dan adil, serta memperjuangkan supremasi hukum, agar hukum tidak digunakan sebagai alat kekuasaan. Sejak awal saya sudah memperhitungkan risiko-risiko terhadap kriminalisasi hukum oleh kekuasaan. Meskipun hal tersebut tadi tidak diakui, tetapi fakta-fakta menunjukkan bahwa dari suara-suara civil society menunjukkan mereka yang kritis saat itu memang ada suatu tekanan dengan menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan. Ketika pertama kali saya datang dan mendengar informasi bahwa ada suatu kriminalisasi melalui proses daur ulang yang ditujukan atas perkara yang sudah inkrah ini terhadap saya, maka sejak awal saya mengatakan bahwa saya akan menghadapi segala sesuatunya dengan kepala tegak. Karena kebenaran adalah kebenaran dan tidak ada motif. Sejak awal terbukti dari keterangan-keterangan saksi di persidangan ini maupun di dalam persidangan pada tahun 2020 terkait dengan keterlibatan. Sementara itu, pengacara Hasto Kristianto Todung Mulya Lubis menanggapi jaksa penuntut umum seharusnya bisa meminta terdakwa dibebaskan karena tidak ada satupun alat bukti cukup untuk menghukum Hasto. Jaksa harus dapat membuktikan obstruction of justice dan soal suap karena tak satu pun memiliki bukti yang cukup. Saya datang sebetulnya untuk mendengarkan tuntutan bebas, bukan 7 tahun. Karena jaksa penuntut umum pada dasarnya menurut hukum bisa meminta terdakwa untuk dibebaskan. Karena tidak ada alat bukti yang cukup untuk menghukum saudara Hasto Kristianto. Tadi saya mencatat cukup banyak selama sidang. Kita mengetahui bahwa dalam hukum ya, beban pembuktian itu penting. Siapa yang mendalilkan, dia yang mesti membuktikan. Nah, jaksa penuntut umum mesti membuktikan apa yang dia dalilkan. 2 hal. 1, obstruction of justice. Kedua,
tindak pidana suap. Nah, kita mendengarkan dengan teliti dan seksama bahwa uraian mengenai obstruction of justice itu sama sekali ya tidak punya dasar yang kuat. Ya, tidak ada bukti-bukti yang kuat. Sehingga ini seperti omon-omon gitu. Omon-omon yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Ini adalah perkara politik yang dikriminalkan. Ya, ini adalah kriminalisasi politik. Agar supaya ini bisa dituntut dengan tuntutan yang tinggi, diciptakanlah pasal apa yang disebut dengan obstruction of justice. Ya, sebab saudara-saudara, kalau mereka mau jujur penuntut umum itu, mereka juga harusnya mengakui bahwa kalau satu hal yang terkait dengan CDR yang mereka katakan, mereka tidak pernah mau ungkap bahwa perjalanan Harun Masiku dari Jakarta Barat ya sampai ke Tanah Abang hanya dalam waktu 1 detik. Ini sesuatu yang betul-betul sangat mencederai akal sehat. Ya, tetapi hal seperti inilah yang mereka gunakan, bahwa CDR itulah yang mereka gunakan untuk membuktikan bahwa ada kejahatan yang dilakukan oleh Pak Hasto. Gelar perkara khusus terkait ijazah Jokowi ditunda oleh Bareskrim Polri. Bareskrim menyebut penundaan karena tim pembela ulama dan aktivis TPUA meminta penjadwalan ulang karena ingin menghadirkan sejumlah nama. Sementara pihak TPUA membantah hal tersebut, TPUA menyebut siap melaksanakan gelar perkara ulang. Bareskrim Polri menunda gelar perkara khusus perkara tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Gelar perkara khusus yang dijadwalkan pada 3 Juli ini diundur menjadi pekan depan hari Rabu 9 Juli mendatang. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut gelar perkara ditunda karena TPUA meminta perjadwalan ulang karena ada sejumlah nama yang akan dilibatkan. Karena alasan permintaan sejumlah nama tersebut, Bareskrim Polri pun menunda gelar perkara khusus dan menjadwalkan ulang pada 9 Juli mendatang. Namun hal ini dibantah pihak tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Wakil Ketua TPUA Rizal Fadila menegaskan bahwa penundaan ini bukanlah permintaannya. TPUA telah siap mengikuti gelar perkara khusus hari ini. Akhirnya menunda itu adalah penuh kewenangan dari Bareskrim. Jadi bukan kita yang minta penundaan, gitu ya. Ini perlu klarifikasi bahwa TPUA tidak minta penundaan, gitu ya. TPUA sudah siap untuk melaksanakan gelar perkara khusus tanggal 3 ini, gitu kan. Tapi karena ada jawaban penundaan, ya kita akan ikuti. Desakan gelar perkara khusus terkait ijazah Jokowi ini datang dari tim pembela ulama dan aktivis. Mereka menilai pernyataan Bareskrim soal ijazah Jokowi asli tidak berimbang dan transparan. Tim Liputan iNews melaporkan.